Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, positif. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu. Tolong dipimpin salah satu untuk berdoa. Saya, Bu. Ya, baik Roberta. Silakan Roberta. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Roberta. Kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu negaranya. Baik, terima kasih. Tapi nampaknya hari ini kok yang bersuara sedikit sekali ya? Apa karena cuaca yang mendung? Apa di sana hujan juga seperti di sini anak-anak? Tidak, Bu, di sini cerah. Ini cerah, Bu. Ya. Oh, di sini hujan. Mati lampu lagi. Tapi alhamdulillah ada penerangan sedikit ya. Baik, selanjutnya saya absen dulu. Ini yang hadir. Siapa nih? Kurnia ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yang semangat ya, Nak. Karisma. Ada, Bu. Junita. Saya, Bu. Hadir. Lili. Hadir, Bu. Lili udah sembuh, Nak. Sudah lumayan, Bu. Jaga kesehatan ya. Meta. Hadir, Bu. Duniati. Hadir, Bu. Karisma. Bu. Oke. Hadir, Bu. Omi. Hadir, Bu. Roberta. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Luar biasa. Ya, Bu. Dari senyumnya sudah terlihat suasana yang begitu semangat ya. Baik, selanjutnya sudah Ibu share di WA group itu form asesmen non-kognitif ya. Asesmen non-kognitifnya silakan diisi, nggak usah lama-lama, itu hanya 2 pertanyaan. Silakan dari sekarang. Baik, cukup ya. Terima kasih. Nah, ini slide selanjutnya ada yang kenal nggak ya? Ada, Bu. Siapa ini Omi? Ini Bapak B.J. Habibie. Iya, yang kita ya. Yang B.J. Habibie. Ini ada motivasi di dalamnya. Coba Roberta tolong dibacakan motivasi hidupnya Eyang B.J. Habibie.
Dalam hidup ini saya memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda. Bila saya tidak mengayuh sepeda, maka saya akan jatuh. Jika saya berhenti bekerja, maka saya akan mati. Nah, dari situ terlihat jelas bahwa motivasi dari yang B.J. Habibie ini adalah bekerja keras. Ya. Bagaimana berusaha. Saat ini anak-anak muda zaman sekarang kecenderungan untuk berusahanya sangat rendah ya. Sepertinya lebih suka hidup yang enak, santai, serba instan. Kalau bahasanya kaum rebahan, tapi apa-apa terpenuhi, gitu ya. Jadi itu tidak menjadi prinsip dari Eyang B.J. Habibie. Jadi baiknya untuk kita semua, beliau berpesan bahwa kita harus memiliki mental yang terus bekerja agar bisa hidup di dalam kehidupan ini. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oh, siap. Terima kasih. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengolah data dengan menggunakan rumus matematika. Kemudian yang kedua itu menggunakan fungsi matematika. Tapi sebelumnya Ibu review kembali materi apa sebelumnya kita kemarin? Ingat materi apa sebelumnya? Itu adalah materi Karakter sel. iya, karakter sel dan range. Jadi sel itu apa tuh? Masih ingat nggak? Sel itu Antara kolom dan baris. nah, pinter Kurnia, ingatannya masih tinggi. Sel itu pertemuan antara kolom dan baris. baris. Misalnya sel A3, berarti kolom A dengan baris 1. Ketiga. Betul. Baris ketiga, maaf. Kemudian ring, kalau ring itu adalah kumpulan dari beberapa sel, Bu. Pinter Karisma, terima kasih. Masih ingatannya masih tajam ya. Baik, hari ini kita belajar mengenai fungsi rumus matematika dan fungsi matematika. Ya, seperti biasa kalau matematika itu tidak jauh dari hitung-berhitung ya. Nah, menurut kalian ini alat bantu hitung apa yang biasa dipakai oleh orang-orang? Kalkulator, Bu. Kalkulator, Bu. Sepertinya kalkulator itu di UKK itu ada kelengkapan yang harus dipenuhi ya. Salah satunya menggunakan kalkulator. Tapi kalau untuk teori, ya tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Gitu, karena kita ngambil efektifnya, maka harus menggunakan kalkulator. Ya baik. Contoh alat hitung itu adalah pertama itu zaman kita masih TK ya, ada sempoa. Kemudian pakai lidi dulu saya SD, Bu. nah ya lidi diikat-ikat gitu. Omi masih inget ya. Hitung 10 ditambah 10 lidi ditambah 10 lidi jadilah 20 lidi. Iya. Tapi ada sempoa yang lebih efisien ya, nggak kecolok mata. Nanti kalau pakai lidi dicolok mata kan bahaya. Nah, kemudian beralih ke kalkulator. Baik, kalau contoh perhitungannya gini, 100 kali 2 masih bisa pakai Kalkulator, Bu. kalkulator bisa, atau kita pikir sendiri pakai alat hitung ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ya, kita manfaatkan. 100 kali 2 masih kita bisa hitung sendiri. Kemudian 1.500 dikali 2.500 masih bisa kita hitung sendiri. Sampai 5 juta dikali 3.500 itu bisa kita hitung sendiri. Kita manual dengan tangan ataupun pikiran kita ataupun dengan kalkulator. Tapi kalau sudah seperti ini anak-anak, nih, apakah efektif masih menggunakan sempoa dan kalkulator? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak efektif lagi dengan menggunakan kalkulator karena variasinya semakin rumit. Perhitungannya juga semakin kompleks ya. Kita butuhnya yang
instan, yang cepat. Yang cepat, Bu. Benar, apalagi kalau datanya di perusahaan. Kita sebagai orang akuntansi tentu tidak selalu bisa menggunakan kalkulator. Data di perusahaan itu bisa ratusan, bisa ribuan, bisa jutaan. Nah, kalau pakai kalkulator itu tentu tidak Efektif. maka terciptalah sekarang yang namanya komputer. Nah, aplikasi yang bisa digunakan itu adalah aplikasi pengolah angka berupa Excel. Excel ya. Atau sekarang ada lagi WPS Excel bisa. Nah, itu alat bantu terefektif saat ini. Saat ini ya, bisa nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ini komputer juga bisa ditinggalkan orang-orang karena mungkin orang sudah menemukan sebuah alat hitung yang lebih efektif lagi. Bisa jadi seperti itu ya. Oke. Ya, Bu. Untuk penerapan rumus matematika, kita bisa lihat. Ini penerapan rumus matematika sederhana ya. Menggunakan WPS Office anak-anak. Hanya dari Android saja. Ya, Bu. Lihat ada bukti total, maksimum, minimum, rata-rata yang biasanya dengan komputer. Ya. Dan cara mengalikannya berarti harga satuan dikali jumlah barang. Harga satuannya bisa C5 kali dengan B5 jumlah satuannya. Dia pakai format accounting, jadi tidak boleh pakai titik rupiah, titik itu tidak boleh, harus formatnya accounting, akuntansi ya. Oke, 0 desimal saja. Baik, itu otomatis accountingnya nampak di ketika rupiah. Kemudian diskon itu 10%, jadi sel E5 dikali dengan diskon 10%. Kali itu pakai tanda bintang 10%. Bintang 10%-nya ditarik ke bawah. Kemudian total bersihnya di total bayar kurang dengan diskon. Ya. Tadi mencari penerapan rumus matematika. Jadi ada perkalian, pengurangan, tapi yang jelas untuk penulisan rumus atau formula itu harus diawali dengan tanda Bintang. Sama dengan Bu. nah, sama dengan pinter Junita. Yang sudah memerhatikan video tadi pasti tahu untuk dasar penulisan formula di dalam Excel itu harus menggunakan dimulai dengan tanda sama dengan. Tuh. Kalau tidak pakai sama dengan, kenapa anak-anak? Tidak mau Nggak hasilnya. muncul formulanya, Bu. Error jadi hasilnya. Bukan error, tapi hanya ketikan biasa. Gitu. Jadi misalnya kita mau buat sel C4 ditambah dengan C5. Kalau tidak pakai sama dengan, berarti ya tulisan aja C4, C5 gitu. Tapi kalau pakai sama dengan, itu menjadi sebuah formula, menjadi sebuah rumus gitu ya.
Kemudian yang kedua, formula itu ditunjukkan dalam bar formula Excel yang di atas tuh ya. Nanti kalian buka di Excel kalian masing-masing, di atasnya ada ini nih, 25 dikali 5. Itu adalah formula bar ya, atau bar formula. Oke. Lanjut ke fungsi formula matematika. Seperti yang tadi dicontoh, itu ada perkalian, ada pembagian, penjumlahan, pengurangan, perpangkatan. Itu semua jenis operator perhitungan Matematika, Bu. Betul, matematika ya. Jadi terlihat di sana ada fungsi dan ada rumus. Beda ya. Kalau fungsi itu bagian dari suatu rangkaian beberapa formula ya. Kalau rumus itu persamaan yang biasa digunakan dalam perhitungan. Jadi kalau fungsi itu lebih kompleks ya dia, yang sudah tersusun sedemikian rupa sesuai dengan kategorinya, itu adalah fungsi. Tapi kalau formula itu hanya perkalian saja, perjumlahan, tambahan gitu ya, beda. Oke. Kemudian di sini ada fungsi matematika. Tidak semua kan kita praktekkan fungsi matematika ya, ABS, konta, kontif, ini tidak semua. Hanya di akuntansi itu perlu diketahui saja, fungsi ABS itu adalah menghasilkan nilai yang positif. Jadi ABS min 23 itu adalah menghasilkan 23. Jadi dipositifkan, itu fungsi ABS gitu. Kemudian konta itu menghitung sel yang tak kosong. Jadi kalau ada 10 sel semua berisi, berarti ada kontanya ada 10 gitu ya. Kontip begitu juga. Kontip itu penjumlahan. Lanjut ya. Ini ada di LKPD yang saya bagikan ya. Tolong dibaca. Ini sudah kompleks semua ada di LKPD. Ya, Bu. Sampai ronda. Gitu. Nah, sekarang ayo kita kerja bersama-sama. Nah, kerja kelompok. Jadi kalau dalam peribahasa mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijunjung, dijunjung. jinjing. gimana Roberta? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, nanti tanya sama guru bahasa Indonesia ya itu artinya apa. Jadi kalau kerja kelompok itu baiknya kita kerja bersama-sama gitu. Nih kelompok 1 nih Bu sudah bagi. Omi, Juniati Ginting, Kurnia. Kelompok 2 Junita Sidauruk, Roberta, Karisma. Ada namanya belum terpanggil di sini? Sepertinya saya belum, Bu. Oh iya, Meta mau di kelompok mana ya? Sini aja ya. Meta. Oke, cukup ya, 44. Nah, kemudian di LKPD terlihat ada kasus 1. Ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompoknya siapa tadi? Omi, Juniati Ginting, Kurnia, Meta, itu ada di kelompok 1, mengerjakan kasus 1. Kemudian kelompok 2, Junita Sidauruk, Roberta, Karisma itu ada di kasus 2. Nah, biar pandai kalau spreadsheet itu harus praktek ya. Silakan dibuka Excel-nya. Saya kasih waktu 20 menit, silakan dikerjakan untuk kasus masing-masing ini. Silakan, jangan banyak ngobrol ya. Nanti kita presentasi. Ya, Bu. Silakan. Kelompoknya Omi, Ya, Bu. kelengkapannya ada? Ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Silakan diamati, ada buku cetak, ada LKPD, ada boleh browsing bagaimana cara mencari ini. Ya. Lanjut, Omi. Oke, Bu.
Kelompok 2, Junita, ada kesulitan dalam pengerjaan? Tidak ada, Bu. Bisa, Bu. Oke, nanti jangan lupa presentasi ya. Baik, Bu. Sudah siap presentasi kelompok 1? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 1 presentasi. Saya stop share dulu. Yang mau presentasi siapa nih, Omi ya? Iya, Bu. Oke, Omi. Yang lain tolong diperhatikan dan disimak ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ini hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 1 sudah membuat fungsi matematika berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi seperti ini, Bu. Nih. Sudah betul belum, Bu, pekerjaan kami, Bu? Ya, dilihat teman-temannya, dilihat apakah rumus E6 itu sudah benar? F6 sudah benar? Ya, ini rumusnya, Bu, di atas. Ya. Ini rumusnya, ini rumus yang ini. Ya, ini hasil kerja kelompok kami, Bu. Oke. Ada pertanyaan kelompok lain? Dari hasil kelompok 1 ini ada yang ditanyakan atau tidak? Cukup? Cukup, Bu. Pas, Bu, cukup jelas. Oh, Jelas. alhamdulillah sudah pinter semua. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, makasih teman-teman. Sama. Sama. Silakan, sudah huruf. Baik, kami dari kelompok 2. Inilah hasil pekerjaan kami. Ini sudah ada rumusnya, kita tinggal tarik ke bawah. Yang konta juga. Selesai, Bu. Oke, Ibu yang tanya kalau gitu ya. Baik, Bu. ABS itu fungsinya untuk apa ini? ABS ini ABS. untuk apa ya, menghasilkan hasil yang positif, Bu. Misalkan ini ada -4. Kalau kita menggunakan ABS nanti jadinya 4, Bu. Minnya Iya. hilang. Luar biasa, sudah huruf. Beli applause dong, kelompok 2. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2. Terima kasih. Sama-sama. Tuh. Oke. Dari presentasi tadi, silakan disimpulkan ataupun diperbaiki nanti tugas kelompoknya. Boleh disimpan di job sheet atau nanti dikumpulkan berupa cetak ya. Gitu. Untuk masing-masing. Nah, sekarang kita simpulkan nih. Simpulan hari ini apa? Sepertinya waktu udah hampir habis. Kesimpulannya? Ya, Bu, kalau menurut saya hari ini kita sudah belajar bagaimana cara menghitung lebih efisien dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel, Bu. Ya. Lanjut, ada yang melengkapi? Berupa apa itu pelajaran kita hari ini? Berupa konta, Bu. Tadi ada konta, ada ABS, lalu ada tadi ada konsep ya. ya. Nah, itu semua adalah formula atau rumus matematika dan fungsi dari matematika. Jadi di sini ya, formula ini adalah persamaan yang dimaksudkan untuk melakukan perhitungan. Sedangkan fungsi itu adalah penggunaan dari
beberapa rumus yang sudah disiapkan dalam Excel gitu ya. Fungsi ada tadi ABS, konta, kontif, ron, rundown, dan lain sebagainya. Gitu ya anak-anak. Mudah-mudahan Bu. kita hari ini bermanfaat. Jangan lupa pertemuan selanjutnya itu kita bahas mengenai fungsi semi absolut dan absolut. Silahkan dibaca referensi yang banyak tentang semi absolut dan absolut. Kemudian kita akan praktek. Jadi jangan lupa bawa laptop ya, atau Android-nya boleh. Kalau untuk semi absolut dan absolut ini masih bisa pakai WPS Android, masih bisa. Ya. Nih burung dara, burung cendrawasih bisa dilihat di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.